Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Bahri. Saya dari Universitas Teknologi Sumbawa, Sekolah Pasca Sarjana Program Studi Manajemen Inovasi. Kali ini saya akan review sebuah video yang berjudul 6 Tips on Being a Successful Entrepreneur oleh John Mullins. Video ini juga merupakan tugas akhir mata kuliah Kewirausahaan dan Inovasi dengan Ibu Dr. Sri Rahayu SPDME selaku dosen pengampu di mata kuliah tersebut. Adapun ringkasan isi video dan ide utama dari video yang diunggah oleh John Mullins. Jadi dalam video tersebut, John Mullins, Profesor Kewirausahaan dari London Business School, membagikan 6 aturan kontra konvensial yang banyak dilanggar oleh kewirausahaan sukses. Ide utamanya adalah bahwa kewirausahaan tidak selalu mengikuti aturan bisnis tradisional. Jadi wirausaha sukses justru sering melanggar aturan-aturan tersebut untuk menemukan peluang baru. Jadi dari 6 prinsip utama yang dibahas, yang pertama terkait dengan customer is not always right. Jadi prioritaskan core customer yang benar-benar cocok dengan produk kita. Yang kedua, is not about great ideas but solving real problems. Ide brilian tak berarti jika memecahkan poin tersebut. Yang ketiga, entrepreneurs don't need to always innovate. Banyak bisnis dibangun dengan model yang sudah ada, hanya dieksekusi menjadi lebih baik. Kemudian yang keempat, financial projection are mostly wrong. Fokus pada unit economics dan validasi pasar, bukan angka imajinatif. Yang kelima, bukan menemukan peluang, tapi kita menciptakan peluang itu sendiri. Peluang sering muncul dari eksperimen-eksperimen kecil, bukan dari hal-hal yang besar. Kemudian yang keenam, yang terakhir, itu bootstrapping lebih baik daripada mengandalkan investor sejak awal. Jadi modal sendiri memaksa efisiensi, fokus pada pelanggan, dan kontrol penuh. Inti pesan dari video tersebut bahwa wirausaha sukses berpikir berbeda dengan logika bisnis tradisional. Mereka tidak hanya mengikuti aturan, tetapi menyesuaikannya untuk menciptakan nilai nyata bagi pelanggan. Kemudian adapun yang dapat kita identifikasi nilai-nilai kewirausahaan dalam video tersebut, di mana yang pertama dari sisi kreativitas. Jadi representasi dalam video tersebut yakni cara menciptakan peluang baru dari masalah nyata, bukan sekedar ide besar. Kemudian ada ketahanan, di mana prinsip eksperimen terus-menerus, tidak bergantung pada proyeksi manis, berani gagal, dan belajar cepat. Jadi kita harus bangkit kembali. Jadi kita nggak boleh terpurukan dalam kegagalan tersebut, tapi kita harus belajar, dan belajar lagi. Kemudian yang ketiga, terkait ke masalah kepemimpinan. Jadi di setiap mengambil keputusan berbeda dari aturan umum dan memimpin tim untuk fokus pada pelangganan yang nyata. Kemudian terkait dengan inovasi sosial. Di sini dalam video tersebut bahwa menekankan penyelesaian masalah masyarakat dan memberikan solusi yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi apa yang masyarakat butuhkan itu, disitulah kita masuk atau sebagai problem solving. Di situ yang kita sebut dengan berpikir secara strategis. Kemudian inisiatif dan proaktif, tidak menunggu peluang datang, tetapi kitalah yang menciptakan peluang tersebut. Disitulah kita dituntut untuk inisiatif dan proaktif. Kemudian kalau refleksi pribadi, di sini implementasi dalam konteks lokal, bidang penelitian. Jadi yang pertama, kita fokus pada masalah nyata, bukan sekedar ide.
Dalam konteks lokal seperti layanan publik atau proyek inovasi daerah, kadang sering muncul ide program besar, namun tidak selalu menyentuh kebutuhan paling mendesak masyarakat. Prinsip Mullins yang ada di video tersebut bahwa prinsip Mullins itu sendiri menekankan bahwa validasi kebutuhan pengguna adalah tahap paling kritis. Yang kedua, eksperimen kecil atau pilot project sebelum kita memulai yang skala besar. Pendekatan ini juga sangat relevan untuk proyek-proyek di bidang energi, layanan pelanggan, digitalisasi, atau pemberdayaan UMKM. Yang pertama, dalam hal tersebut kita harus melakukan uji coba hal yang kecil dulu. Sebelum yang besar, kita memulai dari yang kecil. Setelah kita melakukan uji coba dari hal yang kecil tersebut, kita mengevaluasi dampak dari hasil uji tadi, yang kemudian terakhir baru memperbesar implementasinya. Yang ketiga, bootstrapping dan efisien sumber daya. Dalam konteks lembaga pemerintahan atau korporasi, ini bisa berarti kita harus mengoptimalkan sumber daya internal yang ada. Kemudian memulailah inovasi low cost atau yang anggarannya kecil, kemudian mengurangi ketergantungan pada vendor-vendor yang relatif mahal. Dan yang keempat, penciptaan peluang melalui kolaborasi lokal dengan melihat potensi lokal seperti UMKM, desa wisata, energi terbarukan. Bahkan dalam prinsip Mullins ini sendiri, bahwa prinsip Mullins ini mendorong kita menciptakan model bisnis yang baru, yang relevan dengan kondisi daerah, bukan meniru mentah-mentah dari luar negeri. Jadi itu beberapa yang Mullins katakan di dalam video tersebut. Dan yang terakhir mungkin terkait dengan kesimpulan dari video tersebut dan rekomendasi inovatif untuk pengembangan kewirausahaan berkelanjutan. Yang pertama, kesimpulannya adalah bahwa video Mullins menegaskan kewirausahaan yang sukses tidak harus mengikuti aturan konvensional. Itu yang pertama. Yang kedua, keberhasilan lebih ditentukan oleh pemahaman pelanggan, eksperimen berkelanjutan, dan manajemen sumber daya yang cerdas. Yang ketiga, fokus utama bukan pada ide yang besar, melainkan nilai nyata yang dapat diciptakan. Itu 3 kesimpulan dari video tersebut. Kemudian terkait dengan rekomendasi inovatif, yang pertama, bangun ekosistem atau validasi cepat. Maksudnya di sini adalah kita menciptakan proses rutin untuk melakukan survei kecil, prototipe, dan tes pasar sebelum kita meluncurkan program-program besar yang sudah kita punya. Yang kedua, kembangkan program bootstrapping UMKM lokal. Contoh, pendampingan UMKM berbasis Lean Startup bukan fokus pada pendanaan yang besar. Prinsipnya mulai dari hal kecil, uji cepat, dan tumbuh organik. Kemudian yang ketiga, menciptakan inkubator berbasis masalah nyata. Alih-alih mencari startup keren, kita harus fokus pada energi terbarukan masyarakat, kemudian digitalisasi layanan, ada manajemen sampah, ekonomi desa, atau ketahanan pangan. Itulah yang harus kita ciptakan, inkubator berbasis masalah nyata. Kemudian yang keempat, mendorong pengambilan keputusan berbasis data dan unit economics. Dan mungkin yang terakhir, kolaborasi lintas sektor. Contoh seperti sinergi pemerintahan, perusahaan, masyarakat, dan kampus untuk menciptakan peluang baru melalui pilot project. Mungkin itu untuk kesimpulan dan rekomendasi inovatif dari video tersebut. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.